Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para ibu dan bapak guru hebat dimanapun bapak ibu guru saat ini berada. Kami mengucapkan salam dan bahagia. Mohon izin, saya Siti Umi Fitriyah SPD MSI, Guru IPA SMP Negeri 8 bermaksud mengadakan aksi nyata, yaitu topik 4 perencanaan pembelajaran SMP atau paket B, memenuhi tugas di platform Merdeka Mengajar pada pelatihan mandiri. Mari langsung saja kita mulai ya. Untuk bagian ini tuh ya ada 3 modul dan karena sudah tercentang hijau berarti saya sudah melaluinya, sehingga tinggal melaksanakan aksi nyata. Aksi nyata yang saya pilih adalah memodifikasi modul ajar ya, membuat atau memodifikasi modul ajar. Dan kebetulan sekolah saya adalah sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka dengan itu ya, mandiri berubah, di mana pelaksanaannya itu menggunakan perangkat-perangkat yang sudah disediakan oleh pemerintah dengan menyesuaikan dengan keadaan sekolah kami. Oleh karena itu, di sini pun kami langsung memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kami mengambil dari platform Merdeka Mengajar dan kami juga dari beberapa sumber yang diberikan oleh pengawas sekolah kami. Kemudian kami lakukan saat pelaksanaan IHT saat implementasi kurikulum merdeka atau IKM. Kami berkelompok sesuai dengan MGMP Mapel IPA di sekolah kami, yaitu memodifikasi modul ajar. Dan di sini aksi nyata ini yang kami pilih, kami setelah berhasil memodifikasi modul ajar, kemudian kami harus mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dikuatkan pada modul. Kemudian juga kami harus mempraktekkan di kelas, dan sekaligus kami nanti juga minta umpan balik siswa dan juga sebagian bapak ibu guru. Langsung langkah yang kami lalui itu akan kami jelaskan setelah kami tidak ada salahnya sebelum lebih jauh kita membahas mengenai modul ajar, kita harus tahu dulu apa itu modul ajar. Nah, modul ajar adalah merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Modul ajar merupakan penjabaran dari alur tujuan pembelajaran dan disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan murid. Dan kebetulan instansi saya adalah SMP, sehingga ada di fase D. Dalam menggunakan modul ajar, guru memiliki kemerdekaan, yaitu yang pertama, memilih atau memodifikasi modul ajar yang disediakan pemerintah untuk disesuaikan dengan karakteristik murid dan sekolah kami. Dan inilah yang kami pilih. Atau menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Modul ajar sendiri itu berbeda dengan buku siswa atau buku guru ya.
Di sini untuk buku teks itu jenis perangkat ajar yang menjadi standar sumber informasi serta disusun dengan struktur dan urutan berdasarkan bidang ilmu tertentu. Jadi buku murid, buku guru itu merupakan sumber belajar, bukan modul ajar gitu ya. Kemudian buku ini ya, berdasarkan penggunaannya terdapat dua versi buku teks, yaitu buku peserta didik atau biasa disebut buku murid, dan buku panduan pendidik atau biasa disebut buku guru. Buku murid merupakan buku pegangan bagi peserta didik, sedangkan buku guru merupakan panduan atau acuan bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku peserta didik. Nah, sekarang kita pahamkan bedanya modul ajar dengan buku siswa dan buku guru. Mari kita lanjutkan. Sedangkan komponen modul ajar sendiri itu terbagi menjadi 3 bagian, informasi umum, komponen inti, dan juga komponen lampiran. Di bagian informasi umum ada identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran. Bagian B yaitu komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran. Di sana juga ada pemahaman bermakna ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik, ada kegiatan pembelajaran, ada asesmen dan pengayaan secara remedial. Selain itu ada refleksi bagi peserta didik dan guru. Ingat, salah satu ciri kurikulum merdeka adalah adanya refleksi di setiap akhir pembelajaran. Untuk apa? Untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang C adalah komponen lampiran dengan subkomponen lembar kerja peserta didik atau LKPD, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Nah, ketika kami memutuskan untuk memodifikasi modul ajar sesuai dengan kurikulum yang ditunjuk oleh pemerintah di sekolah kami, yaitu Mandiri Berubah, itu kami melakukannya di saat IHT atau workshop sekolah saat IKM, dan kami berkumpul IPA, mapel IPA ya menjadi satu. Kemudian, dan inilah RPP yang telah kami modifikasi, sudah kami tautkan dengan linknya ini ya. Ini otomatis kami menyusunnya langsung 1 semester karena untuk menghemat waktu dan sebagainya. Ini bab yang pertama, kami sudah menautkan ini ya, dimensinya, bernalar kritis. Kemudian ini kami susun ya, di sini kami modifikasi modul ajar kelas IPA 7 SMP Negeri 8 Salatiga yang disusun yaitu MGMP IPA Espansa yang terdiri dari saya Siti Umi Fitriyah, Bapak Dr. Anis Abadi, Ibu Iim Nugraheni, Ibu Ika Damayanti, Ibu Dwi Kora Beni Suprihati, kemudian Ibu Ratna Widyaningsih dan Rian Saputra. Dan ini ya bab 1. Seperti yang saya bilang tadi, langsung kami membuatnya 4 bab ya. Di semester 1 ada 4 bab. Zat dan perubahannya juga sudah kami buat, ini dimensinya sama, bernalar kritis. Kemudian bab yang ketiga itu suhu, kalor dan pemuaian. Dimensinya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah bab mengenai gerak dan gaya. Dimensinya adalah bernalar kritis dan kreatif. Demikian, kami lanjutkan lagi. Kemudian kami saat menyusun atau memodifikasi modul, kami identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang akan kami kuatkan pada modul ajar sebagai berikut. Untuk bab 1 itu bernalar kritis, bab 2 itu ini ya, bernalar kritis, bab 3 itu untuk suhu, kalor dan pemuaian itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dan yang bab keempat adalah gerak dan gaya, yaitu dimensinya adalah kritis dan kreatif. Dan inilah
dokumen ketika saya mempraktekkannya modul ajar yang saya buat di dalam kelas. Dan otomatis kami memulainya dari bab 1 sehingga untuk modul yang kedua sampai keempat itu bertahap. Dan inilah produk konten Instagram yang dihasilkan oleh siswa kami ya. Sesuai dengan RPP di bagian akhir itu menghasilkan produk konten Instagram yang ada hubungannya dengan bab 1 ya, mulai dari ilmu-ilmu sampai besaran satuan pengukuran dan sebagainya. Dan ini setiap siswa membuat, jadi banyak sekali produk yang dihasilkan oleh siswa dan sebagian sudah di-share di Instagram milik siswa dan kami sebagai gurunya ditandai. Demikian aksi nyata topik 4 yang dapat kami sampaikan. Kami mohon umpan balik di kolom komentar tentang aksi yang kami lakukan. Untuk umpan balik siswa, kami sudah membuat form tersendiri dan kami juga menyertakannya di link deskripsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.